Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, tetap sehat, tetap semangat dan sukacita Tuhan boleh berikan. Firman Tuhan untuk kita di hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 22 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan apa yang kau dengar. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, satu kali ada sebuah peristiwa kecelakaan di sebuah jalan. Kecelakaan ini memakan korban, ada beberapa orang yang tergelepar karena dia terjatuh, karena dia mendapatkan kecelakaan. Karena kecelakaan ini banyak orang berkerumun, satu demi satu datang. Dan seorang tukang roti datang untuk juga menyaksikan apa yang terjadi. Tukang roti menyaksikan orang yang tergeletak, tukang roti menyaksikan kendaraan yang rusak, dan tukang roti mengamati apa yang terjadi. Satu saat ada seorang baru saja sampai dan dia dengan bingung dia bertanya kepada tukang roti, apa yang terjadi? Ada apa? Kata orang ini. Lalu apa jawab tukang roti? Ada roti kacang hijau, ada roti kelapa, ada roti pisang coklat, dan lihat ada roti yang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kira-kira tahu tanggapan dari orang yang bertanya? Dengan muka jutek dia langsung pergi meninggalkan tukang roti tersebut. Karena apa? Tukang roti tak mampu memberikan jawaban yang pas, menyaksikan apa yang ia amati dari tadi. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, sebuah ilustrasi untuk mengantarkan kita tentang kesaksian. Bahwa Kisah Para Rasul ini mengatakan engkau harus menjadi saksinya. Nyanya huruf besar. Engkau harus menjadi saksinya Tuhan terhadap apa yang engkau lihat dan apa yang engkau dengar. Apa artinya ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih? Kita adalah saksi mata. Kita melihat kebaikan Tuhan. Ketika kita telah melihat kebaikan Tuhan, apakah itu kita salurkan kembali kepada anak cucu kita? Kita katakan kepada orang-orang sekitar kita karena kita melihat kebaikan Tuhan, kita lalu berkata, Tuhan baik. Ke orang yang lain kita bilang, Tuhan baik. Karena kita telah melihat kebaikan Tuhan. Namun yang menjadi masalah adalah ketika kita tidak sadar tentang penglihatan kita akan kebaikan Tuhan. Sehingga yang kita lakukan adalah diam saja. Tak menceritakan kebaikan Tuhan, tak menceritakan penyertaan Tuhan. Yang diceritakan hanyalah pergumulan demi pergumulan, yang diceritakan hanyalah kesulitan, kesusahan di dalam hidup, seakan-akan Tuhan tidak ada. Tetapi di saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ingat, kita adalah saksi atas apa yang kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat kebaikan Tuhan, katakan kepada anak kita, Tuhan baik. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Ketika kita melihat bahwa ternyata Tuhan mencukupkan, katakan kepada orang-orang lain yang bersungut-sungut dan bilang bahwa Tuhan pasti mencukupkan kebutuhan kita. Selesaikan sungut-sungutmu. Kalau kita melihat bahwa rumah tangga kita disertai sampai puluhan tahun, ceritakan itu kepada orang banyak, bilang bahwa rumah tangga ini masih bisa berdiri karena Tuhan ada berdiri bersama dengan rumah tangga ini. Ada pertengkaran tetapi Tuhan lebih hebat, Tuhan lebih menjadi fokus hidup sehingga pertengkaran bukan menjadi fokus. Saksikan apa yang kita dengar dan ceritakan apa yang kita dengar Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, karena kita dipanggil untuk menjadi saksi. Jangan seperti tukang roti tadi salah memberi kesaksian. Yang diharapkan adalah kesaksian yang benar tentang apa yang kita rasakan tentang Tuhan yang baik. Lalu ceritakan
Tuhan yang baik, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang tak pernah meninggalkan kita. Engkau jatuh, Tuhan akan siap menopang kita. Oleh karena itu, bersemangatlah, bersukacitalah, saksikan sukacita kepada orang banyak, karena Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Tersenyumlah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Karena apa? Kita dipanggil menjadi saksi-saksi Tuhan. Dan menjadi saksi Tuhan kita pasti mampu, karena Tuhan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. Hari ini kami masih diperbolehkan berdoa. Kami masih punya kesempatan untuk hidup ya Allah kami. Dan di saat ini Tuhan, kami disadarkan kami adalah saksi Kristus. Kami akan menceritakan kebaikan Tuhan untuk keluarga kami. Kami akan menceritakan penyertaan Tuhan di dalam rumah tangga kami. Sekalipun antara orang tua dan anak, atau antara suami dan istri mungkin kadang tak sependapat. Tetapi firman Tuhan melingkupi kami, sehingga kami boleh bertahan di dalam rumah tangga kami dan sama-sama bisa menghadirkan sukacita di dalam keluarga kami. Jangan biarkan mulut kami menjadi batu sandungan, jangan biarkan perbuatan kami menjadi hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Engkau mengatakan bahwa kami adalah saksi-Mu. Oleh karena itu, Engkau juga yang akan memperlengkapi kami dan memampukan kami untuk menjadi saksi Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatunya ya Allah. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.